Warga panik saat kobaran api melalap rumah berlantai 2 di permukiman padat di Gang Hidayah, Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 23 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar api tidak merambat ke rumah lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ada 4 orang, satu lagi budenya yaitu Warsini. Semuanya udah keluar semua? Semua sudah keluar, alhamdulillah semua sudah keluar ya. Pak, ini awalnya gimana Pak? Awalnya saya juga tidak tahu, tapi saya lari posisi api sudah di atas. Tidak ada korban. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi adu mulut antara petugas kepolisian dengan sejumlah pengunjuk rasa terjadi saat massa memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta pada Rabu sore. Petugas meminta massa membuka separuh badan jalan agar kemacetan panjang kendaraan bisa terurai. Tidak juga mau membuka blokade dan membubarkan diri, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan paksa massa. Aksi turun ke jalan yang dilakukan ratusan sopir truk ini merupakan bentuk penolakan mereka atas kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan ini dinilai merugikan para sopir truk mengingat bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. 6 pengunjuk rasa yang dianggap provokator diamankan polisi. Mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Untuk saat ini sudah kita lakukan penertiban dan pembubaran, kemudian untuk arus lalu lintas juga kembali normal. Sampai yang kita amankan, namun demikian nanti kita akan minta keterangan lebih lanjut. Berapa orang Pak? Kurang lebih tadi ada 6 orang yang kita amankan. Usai pembubaran, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah dari Bundaran Patung Kuda menuju Stasiun Gambir kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan iNews siang ini kami awali dari tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang di perairan Selat Bali. Pencarian korban terus dilakukan dengan menyisir pantai selatan Jembrana. Selamat. Belasan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali dini hari tadi berhasil diselamatkan oleh nelayan pesisir selatan Jembrana, Bali. Para korban ditemukan terombang-ambing di tengah laut. Beberapa di antaranya ditemukan nelayan di pantai Pebuahan Desa Banyu Biru dan pantai Candi Kusuma. Proses pencarian korban masih berlangsung. Tim SAR gabungan menyisir perairan selatan Jembrana dan pesisir pantai selatan Jembrana. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, Bali sekitar pukul 12:15 WITA. KMP Tunu Pratama Jaya juga mengangkut 22 kendaraan. Pencarian kapal dan korban sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 35 penumpang kapal motor atau KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di perairan Selat Bali, sementara 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan data Posko Krisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang, baru saja diketahui bahwa 35 korban kapal karam telah ditemukan terombang-ambing di tengah laut Selat Bali. 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Dari data tersebut, sebanyak 8 penumpang telah teridentifikasi. Semua penumpang dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Sementara keluarga korban terus berdatangan di Posko Krisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Mereka menangis sambil menunggu kejelasan informasi dari nasib keluarganya. Kalau ibu anak atau apa ibu yang ikut? Anak sama cucu. Berapa orang ibu yang ikut kapal? Dua anak sama cucu. Tujuannya ke mana itu bu? Dari sama suaminya pencuri ke sana. Berangkat pukul 8 dari rumah tadi malam. Dan masih belum dapat informasi sejauh mana putra ibu belum. Ada istri-istri.
Sementara itu 7 penumpang dan 1 ABK KM Tunu Pratama yang lebih dulu atau yang pertama kali selamat ini masih menjalani penanganan medis di puskesmas setempat. 1 korban yakni Sandi Waryawan, Kepala Kamar Mesin KMP Tunu Pratama Jaya. Namun 3 penumpang yang selamat diantaranya Romi Alfa Hidayat, Mansur dan Saroji, ini warga desa Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan mereka berhasil selamat setelah Kepala Kamar Mesin bisa membuka sekoci kapal. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan memperluas wilayah penyisiran dari dugaan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya karena arus dan gelombang laut yang cukup tinggi. Mereka bisa menyelamatkan diri dari kapal yang sudah tenggelam. Info yang kami terima dari teman-teman tim SAR gabungan tersebut itu 1 KKM atas nama Pak Sandi itu mencoba untuk menurunkan perahu skoci yang ada di perahu tersebut dan mencoba untuk menyelamatkan 3 penumpang tersebut. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Eris. Sejauh ini bagaimana proses pencarian dan sudah ada berapa banyak korban yang ditemukan hingga saat ini? Ya, selamat siang Sila dan pemirsa. Hingga saat ini saya masih berada di Pelabuhan Ketapang, tepatnya di depan posko untuk evakuasi ya, krisis center. Di mana di sini memang masih banyak berdatangan dari keluarga korban tenggelamnya kapal Tunu kapal tersebut yang saat ini masih dalam proses pencarian yang memang melibatkan sekitar 19 kapal yang dikerahkan untuk melakukan pencarian. Bantuan itu merupakan dari SAR Banyuwangi ataupun Jawa Timur dan juga Bali. Dan memang tadi sempat kami berbincang dengan SAR Jawa Timur bahwa pencarian akan terus dilakukan, bahkan akan mengerahkan helikopter untuk melakukan pemantauan dari udara. Begitu Sila. Baik, dari data terakhir yang terinfo bahwa ada 35 orang yang telah ditemukan begitu ya. Ini mereka ditemukannya di mana dan bagaimana cara menemukan mereka? Ya. Memang untuk pencariannya ini diperluas karena memang arus laut dan gelombangnya tinggi dan mereka ditemukan sebagian oleh nelayan dan juga oleh tim SAR sendiri dalam keadaan terapung. Dan memang memungkinkan mereka banyak selamat karena pada waktu kejadian menurut informasi yang kami terima dari penumpang sudah mengenakan life jacket sehingga mereka bisa menyelamatkan diri. Namun dengan cepatnya terjadinya tenggelam ini juga memungkinkan banyak penumpang yang memungkinkan juga tidak sempat untuk mengenakan life jacket sehingga juga masih dalam pencarian hingga saat ini. Dan beberapa waktu lalu memang sempat terdapat dua lagi penumpang yang ditemukan dengan keadaan selamat sehingga terdata sebanyak 31 penumpang yang selamat dan 4 penumpang lainnya meninggal dunia dan selebihnya masih dalam pencarian. Demikian Sila. Untuk fokus pencarian sendiri saat ini di mana, di titik mana petugas melakukan pencarian ini? Ya, sejauh ini seperti halnya ditemukannya 2 penumpang yang sudah meninggal, itu memang berjarak kurang lebih 2 km atau 15 mil dari titik diduganya kapal Tunu Pratama Jaya ini tenggelam dan sehingga pencarian akan terus meluas karena memang arus dan gelombang tinggi terjadi di Selat Bali. Dan saya gambarkan juga, Sila dan pemirsa, baru saja juga sudah dipasang di belakang saya, ini depan tepatnya di posko krisis center. Di sini sudah dipasang banner posko informasi gabungan keluarga korban kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang. Dan saya gambarkan juga di sini masih dari keluarga korban masih terus berdatangan dan mereka mencari informasi bagaimana proses pencarian hingga mereka mendapatkan informasi aja dari pihak terkait. Dan sebagian juga karena memang shock dan sebagainya, di sini juga diberikan layanan kesehatan untuk bisa memberikan hal yang nyaman bagi anggota kapal yang mendapat musibah. Demikian, Sila. Baik, kalau untuk korban sendiri saat ini dirawat di mana yang belum lama ini ditemukan para korban?
Ya, semua korban selamat maupun meninggal hingga saat ini dibawa di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali untuk tindak lanjut untuk kesehatan, utamanya bagi mereka yang selamat dan juga dari korban meninggal dunia saat ini masih disemayamkan di rumah sakit terdekat. Demikian sih. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari pencarian hari ini. Terima kasih rekan Eris Utomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, salah satu penumpang bernama Saiful asal Jember, Jawa Timur berhasil selamat dari insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Saat terjadi kepanikan, korban langsung melompat ke laut dan diselamatkan nelayan setempat. Naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu. Belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Ya, itu Bang sebagai sopir ya? Kernet saya, Pak. Kernet? Ya. Bawa apa Bang, dari mana? Dari Jember, bawa ikan gurame. Itu teman sampean saat ini gimana? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu dong. Itu berapa orang di mobil? 2 orang saya. Sama sopirnya? Ya. Dari petugas ada pembagian jaket keselamatan? Nah, pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, dan kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Nyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Selamat siang, Nyoman. Bagaimana situasi di sana? Selamat siang, pemirsa dan semuanya. Ini saya dari Pelabuhan Gilimanuk. Dapat saya laporkan situasi para petugas saat ini masih melakukan pendataan. Hanya saja di kita, para media di sini kesulitan untuk mendapatkan informasi karena walaupun dibangun krisis center di sini, semua informasi dipusatkan di Pelabuhan Ketapang, baik dari Posar Gilimanuk maupun Kapolres Jemberana sendiri. Saat kita mau hubungin konfirmasi terkait kejadian tenggelamnya kapal Tunu, beliau menyatakan bahwa semua pusat data dan ini ada di Pelabuhan Ketapang, begitu. Dan untuk gambaran sedikit di krisis center Pelabuhan Gilimanuk saat ini mereka sudah pada dikumpulkan. Tadi ada opsi dari Kapolres Jemberana, mereka bisa dibawa berangkatkan ke Ketapang atau memang memilih untuk tinggal beristirahat di Pelabuhan Gilimanuk. Demikian. Oke. Untuk korban apakah ada yang dibawa ke daerah Jemberana, Bali? Saat ini yang korban selamat yang berhasil dievakuasi itu masih dikumpulkan di ruang PIP SDP Gilimanuk. Sedangkan untuk yang meninggal dunia itu saat ini masih dititipkan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Negara. Oke, baik. Lalu untuk fokus petugas sendiri saat ini di lokasi atau terdekat di lokasi Pelabuhan Gilimanuk seperti apa, Nyoman? Untuk wilayah pencarian sendiri tadi sempat kita mencari informasi kepada Kepala Pos SAR Jemberana sendiri bahwa beliau tidak berkenan konfirmasi karena semua informasi pencarian dan data resmi itu dipusatkan di Pelabuhan Ketapang. Demikian. Dan informasi tadi dari beberapa anggota juga kemungkinan besar Kapolda Bali akan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Oke. Lalu apakah proses pencarian korban kapal tenggelam ini mengganggu aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk itu sendiri? Suasana dari pagi sampai siang ini, suasana di Pelabuhan Gilimanuk tidak terganggu, tidak ada penutupan, seperti itu masih berjalan seperti biasa. Hanya saja kendaraan itu cukup banyak antri di pelabuhan karena memang cuaca sedikit kurang bersahabat untuk penyeberangan. Tapi secara umum gambaran penyeberangan masih berjalan normal seperti biasa. Baik, Nyoman, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada saya dan juga pemirsa situasi di sana dan juga mungkin apakah ada keluarga yang tengah menunggu kabar dari anggota keluarganya yang mungkin saat ini masih belum ditemukan petugas. Mungkin Anda juga bisa mewawancarai jika memungkinkan. Ini gambaran para keluarga masih menunggu informasi kejelasan dari data-data yang masuk ya dari krisis center. Ini beberapa keluarga di sini juga ada yang duduk. Demikian menunggu kepastian ke pihak keluarganya ditemukan atau tidak. Sedangkan suasana di dalam sendiri banyak dipenuhi oleh para penumpang selamat. Baik. Berarti penumpang selamat saat ini ada di lokasi Anda sekarang ini? Ya. Oke. Mungkin Anda sempat. Ini beberapa mereka.
Baik, mungkin Anda sempat bertanya atau mungkin akan bertanya mengenai bagaimana cara mereka untuk survive atau bertahan dari kejadian itu. Bagaimana cara penyelamatan yang dilakukan oleh petugas atau seperti apa? Oke, saya mencoba mendekati salah satu ABK yang berhasil selamat dari musibah Sugus. Mari izin, mau tanya lagi Mas, ini live dari Jakarta, mungkin bisa Anda ceritakan sendiri seperti apa Anda bisa menyelamatkan diri? Lebih keras Mas. Apa ini tenggelam, saya renang ke ini, kerumunan orang, saya tarik ke depan, Mungkin bisa didekatkan mic-nya, Nyoman? Sebentar lagi, sedikit saja. Tadi ceritanya gimana sebetulnya bisa Anda selamat? Saya kurang lebih 1 menit saya baru bangun tidur dari ini istirahat saya, langsung kapal miring kanan, saya laju ke kiri, lari, naik ke railing, kapal mau ini tenggelam, saya lompat. Sempat selamatkan penumpang juga ya Mas? Ya. Itu gimana ceritanya? Ya ke kerumunan orang dulu, habis itu saya arahkan ke Lefrap, baru saya tarik ke Lefrap bareng-bareng. Itu berapa orang? Kurang tahu saya, soalnya gelap. Ya, saya sebisa mungkin, sebanyak-banyaknya saya bisa ini. Baik Nyoman. Mas Riko sendiri merupakan ABK kapal ya, yang sempat menyelamatkan beberapa penumpang juga dari ini menggunakan life craft dan akhirnya ditolong oleh nelayan di pantai Pebuahan. Baik, lalu apakah ada korban selamat juga ya selain ABK penumpang di situ, Nyoman? Sementara tadi sih sudah didata di sini ya. Sekarang mereka mau dikumpulkan. Ini juga beberapa juga penumpang yang selamat sedang didata juga. Di depan saya ini ada beberapa yang penumpang, sopir, sama yang kebanyakan ini mereka para sopir yang mengangkut barang dari Jawa menuju Pulau Bali. Demikian. Baik, selain didata, apa yang akan dilakukan terhadap penumpang ini? Apakah nantinya akan dilakukan tes kesehatan juga, mengingat mereka cukup lama berada di laut begitu? Tes kesehatan sudah dilakukan sejak baru mereka tiba di ruang VIP SDP Gilimanuk. Di sini ada petugas medisnya sudah tidak di tempat. Tadi ada pemeriksaan lengkap, cek kesehatan bagi mereka para korban yang ditemukan baik itu oleh nelayan maupun tim SAR gabungan, demikian. Baik, kalau begitu kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari pencarian dari korban ya atas kapal penumpang yang tenggelam. Terima kasih Inyoman Sudika langsung melaporkan dari Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, tragedi mengiringi program kuliah kerja nyata 2 mahasiswa UGM. Kedua mahasiswa tewas akibat perahu yang ditumpangi terbalik setelah dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di Maluku Tenggara, Maluku. Saya bisa. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong su pucat. Su dingin, su lapar, dong kalau makan siang orang Jawa kok. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Debut Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Prodi Teknologi Industri pada Fakultas Teknik asal Sumbawa Besar, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berasal dari Bojonegoro. Pihak UGM masih berkoordinasi dengan berbagai pihak di Maluku Tenggara untuk memulangkan jenazah para korban. Kami ada yang meninggal. Kami sedang berproses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Kakama serta mitra-mitra yang ada di sana. Termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak kami. Mohon doanya semuanya, karena situasi tidak mudah.
Sebelumnya longboat dengan kapasitas 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik akibat cuaca buruk saat bertolak dari Desa Debut menuju Pulau Wahir, Maluku Tenggara. 2 mahasiswa UGM dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau War tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim rescue pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, kericuan terjadi saat petugas mengeksekusi tanah sengketa di Dusun Paludai, Desa Katumbangan, Polewali Mandar. Ratusan warga terlibat bentrok dengan petugas gabungan. Batu. Eksekusi tanah sengketa di Dusun Paludai, Desa Katumbangan, Lemo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Ratusan warga terlibat bentrok dengan petugas gabungan dari Polres Polewali Mandar. Warga tak terima tanah mereka diambil alih dan melakukan perlawanan dengan melempari batu dan bom molotov. Akibatnya puluhan petugas kepolisian mengalami luka-luka. Petugas pun berupaya memecah kerumunan warga dengan menembakkan gas air mata. Namun hingga kini bentrokan masih berlangsung. Ya, pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa, sebelah barat dari data Gaza, Palestina. Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Witnesses recall the horror of Israeli soldiers' interrogation. With the extent of the damage, it's not clear whether it... Sebelum tewas akibat serangan udara Zionis Israel, Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan tetap bertahan meski terus digempur bom dan tembakan senjata-senjata. Sebelumnya Dr. Marwan bahkan sempat meminta bantuan perlindungan. Assalamu alaikum, brother and sister from Mercy, Indonesia. As you know, the situation is very complex. As you know, we are really in stand of all these difficulties. We are standing with our patients. We are standing with the injured people. There is a lot of attack beside, close to the hospital. Helium explosive rockets explosion occurred last 2 nights. A lot of force come down. A lot of windows went out, and really, especially in sensitive department like ICU as well as operative theater and emergency department, a lot of force come on the patient and cut the oxygen supply to ICU patient. We are in need to your help. We are in need to make your contact with WHO, with the ICRC, with all people and your government to make pressure on the Israeli side to make the hospital safe as well as our team safe. And this expulsion will destroy, really will affect a lot of the infrastructure inside the hospital. We need your help. And
Kementerian Luar Negeri turut berduka atas meninggalnya Direktur RS Indonesia Marwan Al-Sultan usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza. Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina. Kesedihan mengiringi pemakaman warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan brutal Zionis Israel Rabu waktu setempat. Rekaman menunjukkan kerabat mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai di rumah sakit sebelum mengangkut jenazah untuk disolatkan. Menurut media Palestina, 10 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka setelah tentara Israel menembaki para pencari bantuan dengan peluru tajam di Jalan Salah al-Din, selatan wilayah Wadi Gaza. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza menyatakan bahwa pusat-pusat bantuan yang diawasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel telah berubah menjadi jebakan kematian massal. Sebanyak 580 warga sipil terbunuh dan lebih dari 4.200 orang lainnya luka-luka akibat tembakan langsung dari tentara Israel dan kontraktor keamanan AS. Sementara jelang rencana gencatan senjata di Gaza, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anak hanya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel membuatnya terluka parah. Saat mendapat pertolongan dari petugas medis, anak ini hanya bisa menangis, memanggil-manggil ayahnya sambil teriak lapar dan hanya ingin makan. Sementara di Deir Bala, 2 anak tewas serangan atau akibat serangan udara Israel yang menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Baraka Selatan, Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga, milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya.
Selain terus melancarkan serangan mematikan di Gaza, Israel membayar kontraktor swasta untuk menghancurkan rumah-rumah warga di tepi barat Palestina. Militer Israel dilaporkan membayar kontraktor untuk merobohkan rumah-rumah warga, salah satunya di Camp Jenin, kamp pengungsian Palestina di tepi barat. Kontraktor diduga menerima sekitar $1.500 Amerika Serikat atau setara 24 juta rupiah untuk setiap rumah warga yang dihancurkan. Lokasi penghancuran rumah ini dekat dengan titik-titik distribusi bantuan, tempat warga Palestina mencari bantuan dengan putus asa. Rumah warga Palestina terus dihancurkan, bahkan jika itu berarti warga terbunuh. Ada kembali di iNews Siang, pemirsa, di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Israel brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatab. Diketahui, kafe Al-Baqa kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung 60 hari. Melalui akun media sosialnya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Did you see the report? Rebuild that country. Was there a report where you told Netanyahu, like, you got to end this now, you got to strike a deal? Well, he wants to. I can tell you he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. Sementara pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan, yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut
Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Amerika Serikat disebut akan menjadi inisiator gencatan senjata atas konflik di Gaza, Palestina. Menanggapi hal ini, aktivis di Palestina Muhammad Hussein menilai bahwa Hamas merupakan pihak yang paling siap untuk melakukan gencatan senjata. Nanti yang pasti, sejak tanggal 7 Oktober, sejak awal genosida berlangsung, pihak yang paling menginginkan adanya kesepakatan ini adalah para pejuang Gaza atau Hamas. Dan mereka selalu konsisten bahwa kami siap kapanpun untuk dilakukannya kesepakatan gencatan senjata, namun tentu dengan poin-poin yang harus menguntungkan juga bagi pihak mereka. Tidak poin-poin yang hanya menguntungkan Israel dan Amerika, namun ya ada tuntutan dari Hamas yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pecahnya perang. Seperti misalnya diangkatnya blokade, kemudian dibebaskannya para sandera Palestina di penjara-penjara Israel, kemudian penghentian perang secara total, ya, dan dibukanya perbatasan untuk. Dalam dialognya bersama rekan Reni Arumsari di Aini Sore beberapa waktu lalu, Muhammad Hussein juga menekankan bahwa Israel tidak memiliki pilihan selain gencatan senjata. Hussein menjelaskan selama hampir 2 tahun melakukan penyerangan, Israel menderita banyak kerugian. Bahwa Israel pada akhirnya dia tidak punya pilihan. Mereka harus menerima kesepakatan gencatan senjata karena apalagi hari ini melihat kondisi yang juga sudah tidak menguntungkan bagi Israel, 21 bulan, ya 3 bulan lagi jadi 2 tahun ya. 3 tahun kurang 2 tahun kurang 3 bulan Israel mengorbankan tentara-tentaranya, terbunuh di medan perang di Gaza, kemudian kerugian material, kemudian korban-korban lain yang cacat, yang bunuh diri di kalangan tentara Israel, itu ujungnya selalu sama. Israel pada akhirnya tidak punya pilihan, mereka juga akan tidak mau menerima kesepakatan gencatan senjata. Apalagi di sini saya sebut ada banyak faktor sebetulnya yang membuat hal ini optimis akan terjadi. Di antaranya adalah posisi Netanyahu yang semakin terpojok, namun juga dia sudah diberikan jalan keluar oleh Donald Trump, di mana Donald Trump langsung turun tangan mengadvokasi Netanyahu dari skandal politiknya, skandal korupsinya, kemudian juga tekanan dari dalam Israel, di mana demonstrasi semakin keras dan banyak hal. Intinya Israel juga tampaknya harus menerima fakta bahwa mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB atau IAEA beberapa hari setelah tercapainya gencatan senjata dalam konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang dianggap berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Iran juga mengecam resolusi Badan Nuklir PBB pada tanggal 12 Juni yang menyatakan Iran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya. Otoritas Iran menyebut resolusi itu menjadi salah satu pemicu agresi militer terhadap negara mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai menyatakan bahwa keputusan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran publik Iran. We are not hostile to any person at the international organizations, IAEA being one of them. The point is that yes, we are outraged. Our people are really unhappy and angry about the IAEA's position and Board of Governors resolution against Iran that provided a basis for the Israeli regime's attack against Iranians' nuclear facilities. At the same time, we have serious criticism about IAEA DG's role regarding the last reports that he produced
regarding Iran's nuclear program. Konflik ini sendiri dipicu oleh pengeboman besar-besaran Israel terhadap Iran yang menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Lebih dari 600 warga Iran tewas akibat konflik ini. Masih di Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, Hasto Kristianto jalani sidang tuntutan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto akan dibuka dan... Ya, sidang tuntutan Hasto Kristianto masih berlangsung siang hari ini dan sidang tuntutan digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Tidak disebutkan kepada yang lainnya. Dengan demikian, kata itu. Ya, sebelumnya Hasto Kristianto tiba di gedung Pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pledoi yang akan disesuaikan berdasarkan tuntutan JPU KPK. Menurut Hasto, proses persidangan ini mengandung unsur rekayasa hukum yang tidak menunjukkan fakta yang mengarah ke dakwaan JPU KPK. Hari ini saya juga dengan penuh keyakinan, saya kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang, Satyam Eva Jayate. Karena itulah hari ini saya juga dengan penuh keyakinan untuk mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena di dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daur ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU. Tetapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU. Dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selamat siang Syahreza, ada fakta baru apa yang terungkap dalam sidang tuntutan hari ini? Ya baik Togi dan juga bisa betul sekali bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga saat ini masih mendengar dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK, di mana ini merupakan kasus dugaan kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang mana pekan lalu Hasto diperiksa sebagai terdakwa dan fokusnya pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh JPU KPK tadi. Dalam awal persidangan ditegaskan oleh JPU KPK bahwasanya ada sekitar 1.300 tuntutan, 1.300 halaman terkait tuntutan yang akan dibacakan, namun akan dibacakan soal pokoknya saja. Dan tadi ditegaskan kembali oleh jaksa bahwasanya persidangan Hasto ini bukan ajang balas dendam, melainkan ini ditegaskan bukan balas dendam, begitu maksudnya Togi. Dan tidak hanya itu, KPK juga menegaskan bahwasanya tidak mengejar pengakuan Hasto atas peristiwa suap 2019-2020 dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku, melainkan berdasarkan para bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka sidang. Dan memang hingga saat ini masih dibacakan terkait dakwaan oleh pihak JPU KPK. Dan tadi kami melihat bahwasanya ada beberapa politisi PDIP yang hadir seperti Ganjar Pranowo dan juga ada beberapa politisi lain yang menyaksikan sidang pada kali ini. Namun bisa dipastikan bahwasanya hari ini pembacaan tuntutan masih berlangsung, Togi. Dan kilas balik Togi dan juga pemirsa bahwasanya Hasto didakwa melakukan suap terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait untuk melanggengkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Dan Hasto juga didakwa
melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku, di mana ini terkait perintangan dilakukan oleh Hasto, di mana KPK setengah mencari buron Harun Masiku pada tahun 2020. Dan memang ini masih pembacaan dakwaan, Togi, dan kami masih menunggu apakah nanti ada beberapa fakta yang menarik. Namun bisa dipastikan hari ini tuntutan JPU KPK masih dibacakan dan kami akan informasikan kembali. Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga kembali menggelar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdigi. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdigi Budi Ari kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Ya, sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa pengamanan situs judi online di area Kementerian Komdigi kembali digelar pada Rabu malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdigi menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa, Riko Rasota Ramadan, mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdigi Budi Aristiadi. Selain itu, terdakwa lainnya, Syamsul Arifin, juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan penjagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu, karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, itu kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul, dan saya juga... Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, KPK menggeledah rumah Topan Obaja Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara, yang menjadi tersangka. Dari rumah tersebut, KPK sita uang 2,8 miliar rupiah dan senjata api. Ya, dikawal ketat aparat kepolisian, penyidik KPK menggeledah rumah Topan Ginting di Kompleks Perumahan Mewah Royal Sumatera, Kota Medan, Sumatera Utara. 7 jam penggeledahan, penyidik KPK membawa 3 koper, 1 kotak, dan 1 tas jinjing. Berapa banyak, Bang, yang diamankan, Bang? Barang bukti, Bang. Ya, selain menyita dokumen, penyidik KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api beserta peluru dari rumah pribadi Topan Ginting. KPK akan selidiki kepemilikan senjata api tersebut. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang... Ibsa Topan Ginting merupakan satu dari 5 orang tersangka dugaan suap proyek perbaikan jalan bernilai 231,8 miliar rupiah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
Topan merupakan Kadis PUPR yang dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada April lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kejaksaan Agung menyita uang 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini nampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari 2 grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.372.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Terima kasih, masih di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, sebanyak 35 penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di perairan Selat Bali. 4 penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Ya, bisa berdasarkan dari
data Posko Crisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang, 35 korban kapal karam telah ditemukan terombang-ambing di tengah laut Selat Bali. 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Semua penumpang dibawa di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Keluarga korban terus berdatangan di Posko Crisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Mereka menangis sambil menunggu kejelasan informasi keluarganya. Kalau ibu anak atau apa ibu yang anak sama cucu? Berapa orang ibu yang ikut kapal? Dua anak sama cucu. Tujuannya ke mana itu bu? Dari sama suaminya pencuri ke sana. Berangkat pukul 8 dari rumah tadi malam. Dan masih belum dapat informasi sejauh mana? Belum. Ada istri-istri. Ya, sementara itu salah satu penumpang Saiful asal Jember, Jawa Timur berhasil selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Saat terjadi kepanikan, korban langsung melompat ke laut dan diselamatkan oleh nelayan setempat. Tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring, ya itu saya terus naik ke atas itu, terus miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Ya, itu Bang sebagai sopirnya? Kernet saya Pak. Kernet? Ya. Bawa apa Bang, dari mana? Dari Jember, bawa ikan gurame. Itu teman sampean saat ini gimana? Nggak tahu dong. Itu berapa orang di mobil? 2 orang saya. Sama sopirnya? Ya. Dari petugas ada pembagian jaket keselamatan nggak Pak? Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari para korban tenggelamnya kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dari total penumpang kapal, 4 orang meninggal dunia. Ya, berdasarkan data dari Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, 4 korban meninggal dunia. Terdiri dari petugas kantin kapal atas nama Elok Rumantini, 31 tahun. Kemudian 3 penumpang atas nama Anang Suryono, Eko Satrio, dan Cahyani. Sementara itu tim SAR telah berhasil mengevakuasi 31 korban yang selamat. Total kapal membawa penumpang 53 orang dan kru kapal 12 orang. Tim SAR kini masih mencari sisa penumpang yang belum dievakuasi. Bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Eris, sejauh ini bagaimana proses pencarian dan sudah berapa banyak korban yang ditemukan? Ya, selamat siang Rocky dan pemirsa. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Ketapang, tepatnya di ruang tunggu penumpang yang sudah disulap menjadi Posko Crisis Center, di mana di sini juga sudah banyak keluarga korban yang menunggu informasi dan kejelasan tentang hasil pencarian oleh tim SAR yang sejak dilakukan sejak semalam itu. Dan memang saat ini masih sejumlah 31 penumpang yang diselamatkan, maksudnya yang telah ditemukan dengan keadaan selamat terombang-ambing di tengah laut, dan 4 penumpang kapal yang sudah tak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Dan tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan mengerahkan sebanyak 19 kapal pendukung, baik itu dari Jawa Timur maupun dari Bali. Dan apabila memang saat ini tidak bisa ditemukan, sejumlah 56 totalnya dari 53 penumpang dan 12 ABK, maka tim SAR atau Basarnas Jawa Timur akan mengerahkan helikopter untuk melakukan pencarian atau penyisiran melalui udara. Dan bisa saya gambarkan di sini, di sini juga sudah banyak dari keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi atau kejelasan dari pihak terkait terhadap informasi terbaru bagaimana pencarian keluarganya yang menjadi korban dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan baru saja juga
mendapatkan informasi dan ini data penumpang kapal yang selamat. Sebanyak 31 kapal dan 4 penumpang kapal yang ditemukan telah meninggal dunia. Dan nanti juga saya gambarkan juga bahwa untuk mendukung dari evakuasi penumpang, stasiun terkait juga sudah menyiapkan puluhan ambulans yang sudah berada di area parkir, di area di depan dermaga 1. Ini ambulans baik dari ambulans pemerintah maupun swasta dan juga relawan yang sudah siap untuk menerima informasi lebih lanjut bila mana memang para korban akan dibawa ke Banyuwangi atau melalui pelabuhan Ketapang. Demikian. Oke. Rekan Eris, apakah ada informasi mungkin terbaru dari pihak tim Basarnas atau tim SAR ini sudah menemukan para korban atau enggak penumpang? Ya, hingga saat ini sesuai dengan data yang sudah kami terima tadi masih belum ada perkembangan, jadi masih ada 31 penumpang kapal yang selamat dan 4 penumpang kapal yang telah meninggal dunia. Demikian. Ya, Eris, apakah menjadi kendala untuk tim SAR untuk menemukan para penumpang ini? Apakah cuaca? Ya, betul sekali. Hingga saat ini memang cuaca memang cerah, ya, namun demikian yang ada di laut memang untuk gelombang juga tinggi, dan ini saya gambarkan bagaimana suasana laut Selat Bali dengan angin dan arus yang kuat, sehingga memang harus dilakukan pencarian dengan memperluas area penyisirannya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Eris Utomo atas informasinya melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bang Jago mengamuk. Ini seorang kurir paket jadi pelampiasan di Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku menganiaya kurir gara-gara handphone yang dibeli istrinya diduga palsu. Mas! Bapak, lihat saya kibat. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tak hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami videonya nanti, rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, balita berusia 1 tahun di Ngawi, Jawa Timur, minum oli bekas bercampur bensin di rumahnya. Korban meninggal dunia setelah dirawat intensif di rumah sakit. Ibu dari balita berinisial MA 13 bulan hanya bisa meratapi anaknya yang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Suroto Ngawi. Korban sempat dirawat di UGD selama 4 jam setelah kondisinya kritis karena menenggak oli bercampur bensin di rumahnya. Menurut kakek korban temukan toples berisi oli bekas tetesan sepeda motor ayahnya yang rusak, kemudian meminumnya. Korban sempat mengeluh sakit kepada neneknya hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Malang, nyawa korban tak tertolong. Malam ada kendala sama motor, motornya bocor, habis itu ditampung, si tempat bocor itu ditampung tempat sosis, biar maksudnya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu nggak pagi lupa buang, dia bangun, habis bangun itu mainan, habis mandi, mainan lagi, mainan apa-apa aja namanya kecil, tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke Kembaudinya. Sementara itu, polisi mendatangi rumah sakit tempat korban dirawat untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya bayi malang tersebut. Kami mendapat informasi ada juga meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami masih penyelidikan ya. Kita mohon bantuan dari rekan. Untuk sementara kita masyarakat penyelidikan dulu dari Polres Ngawi. Terima kasih. Setelah divisum di RSUD Suroto, korban dibawa pulang untuk dimakamkan di pemakaman umum dekat kediamannya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Bisa seorang ibu-ibu menjadi korban penjamretan setelah menjemput anaknya dari sekolah di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku merampas tas korban berisi telepon genggam dan uang. Ya, aksi penjamretan yang dialami seorang ibu pengendara motor di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang mengendarai motor Matic awalnya membentuti korban. Saat jalan sepi, pelaku beraksi menyalip korban lalu memutar balik untuk menghadang laju motor korban. Korban yang membawa 2 orang anaknya sepulang sekolah itu terpaksa berhenti karena dihadang oleh motor pelaku. Pelaku itu pun langsung menjamret tas dari tangan korban dan kabur dari lokasi. Korban sempat berteriak jambret hingga beberapa warga berusaha mengejar si pelaku, namun pelaku tancap gas dan menghilang dari kejaran massa. Ya, sementara itu viral di media sosial sayembara senilai 10 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap penjamret. Ini sebelumnya pelaku menjamret ponsel milik seorang wanita yang sedang olahraga di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjamretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara 10 juta untuk memberikan informasi pelaku. Pak, untuk kondisi korban sendiri pas saat kejadian ada luka nggak Pak? Nggak ada, tidak ada. Pak, untuk pelaku bisa masuk sendiri ke sini itu modusnya gimana Pak? Ya modusnya kan ini memang kalau untuk motor terbuka. Kalau mobil kita mesti tinggalin identitas, tapi kalau motor tuh terbuka gitu, karena ada jalan kampung. Meski membuka sayembara, namun penjamretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita informasi lain, pemirsa, anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokade para orang tua dengan dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru.
Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak, gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Pada itu di daftarnya jalur apa Pak? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Bisa Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh Pangeran MBS. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantara ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nazaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Ya, tak hanya itu, Indonesia dan Arab Saudi juga membentuk Saudi Indonesian Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita. Bisa Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Ya, di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram, dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya, masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakkan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hardian Irfani ini meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan 4,9. Jadi tentu ini memang sesuatu yang... Ya, suasana haru penuh emosional terjadi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Pak Fadlizon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PD Perjuangan Maesti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya keputusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan, pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Apa yang terjadi pada saat itu pemerintah Jepang menerima semua. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan. Ya, nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu, soal massal itu, diksi massal. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja, Pak. Jadi intinya, memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi. Mari. Terjadi, Bu. Saya mengakui. Iya. Itu yang kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa... Saya mengakui. Saya dalam penjelasan saya mengakui. Ya, pemirsa, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun buku 2024. Dalam RUPS ini, para investor menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perusahaan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST tahun buku 2024 PT Global Mediacom Tbk dihadiri langsung oleh Eksekutif Chairman MSI Group sekaligus Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Haritanu Sudibyo. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan beberapa mata acara, diantaranya pendapatan perseroan di tahun buku 2024 sebesar 10,5 triliun rupiah. Pendapatan yang diraih perseroan 71%-nya bersumber dari program reguler, dengan pendapatan iklan mencapai 76% bersumber dari program reguler. Sumber pendapatannya juga masih baik karena 71% daripada revenue di kanan atas ya bisa dilihat
itu masih dominasi oleh program reguler. Ya, kalau program reguler itu mendominasi pendapatan, itu artinya stabil. Program spesial hanya 29%. Kemudian kalau kita lihat tipe iklan di program reguler itu 76%, sedangkan non reguler itu 4%. Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah situasi yang sehat. Meskipun dalam kondisi kita tahu konsumer bisnis di Indonesia itu menurun. Dalam rapat ini, pemegang saham juga menyetujui penggunaan keuangan tahun buku 2024 akan dipakai untuk pengembangan perseroan tahun 2025. Selain itu, para investor juga menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali susunan direksi dan komisaris yang mulai berlaku setelah RUPS selesai. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Bisa meski kalah dari Pakistan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan skuad Garuda Pertiwi. Erick menilai kelemahan pasukan pelatih Satoru Mochizuki adalah penyelesaian akhir yang belum efektif. Tapi memang mereka seperti main tidak lepas, ya maklum masih usia muda. Tapi tadi saya sampaikan di dalam locker room, di bulan Agustus ini menjadi pelajaran buat mereka untuk di kejuaraan U20 AFC. Ya finishing. Kalau kita lihat kemarin lawan Kyrgyzstan 1-0, hari ini kesempatannya banyak tapi finishing di depan belum. Ya memang ini salah satu nanti yang kita harus perbaikin, saya rasa bagaimana finishingnya